Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 9 Juni 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ellen Nini Umboh. Silakan Ibu Nini. Selamat pagi. Bacaan renungan kita pagi ini 9 Juni berjudul Yesus adalah sahabat yang lebih karib daripada saudara. Ayat kita pagi ini terdapat dalam Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Berbagai kekecewaan engkau akan alami, namun selalu ingat bahwa Yesus, Juru Selamat yang telah bangkit dan hidup, adalah penebusmu, pemulihmu. Ia mengasihimu dan lebih baik berbagi kasihnya daripada duduk bersama para pangeran dan terpisah darinya. Datanglah setiap hari kepada Yesus yang mengasihimu. Buka hati kepadanya dengan leluasa. Di dalam Dia tidak ada kekecewaan. Engkau tidak akan menemukan penasihat yang lebih baik, penuntun yang lebih aman, pembela yang lebih pasti. Melalui semua pencobaan, engkau telah memiliki seorang teman yang setia, yang berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Namun betapa seringnya Tuhan diabaikan demi perkumpulan dengan orang lain dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Kita tidak tega membiarkan namanya merana di bibir kita, dan kasih serta ingatan tentang Dia hilang dari hati kita. Baik, kata profesor yang dingin dan kaku. Ini membuat Kristus terlalu seperti manusia. Tetapi firman Allah menjamin kita untuk memiliki pemikiran yang seperti ini. Inilah yang diinginkan dari pandangan praktis dan pasti mengenai Kristus yang mencegah begitu banyak orang untuk memiliki pengalaman sejati dalam pengetahuan tentang Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Inilah alasan mengapa banyak yang takut, ragu, dan berduka. Pemikiran mereka mengenai Kristus dan rencana keselamatan samar-samar, suram, dan membingungkan. Jika saja ada waktu diberikan bagi manusia untuk kehadiran Kristus di sebelah mereka, maka sekaranglah waktunya. Agar bila mana musuh datang seperti banjir, Roh Tuhan akan mengangkat pelindung melawan dia. Persekutuan dengan Kristus sungguh tak terkatakan indahnya. Persekutuan seperti itulah yang menjadi hak istimewa untuk kita nikmati jikalau kita mau mencarinya. Jaminan yang kekal kelak akan menjadi milikmu, bahwa engkau mempunyai seorang sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 350 paragraf 3. Yang berkata, lebih erat daripada bapa, ibu, saudara,
teman, atau kekasih ialah Tuhan Juru Selamat kita. Jadi, Yesuslah yang sangat dekat dengan kita dibandingkan dengan siapapun. Tidak heran renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 173 paragraf 3 yang berbunyi, melalui semua pencobaan, engkau telah memiliki seorang teman yang setia yang berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak heran, Yesus lebih dekat dengan kita karena Dia menyertai kita bahkan sampai kepada akhir zaman. Mengapa Yesus adalah teman yang setia dan yang menyertai kita? Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 2 halaman 271 paragraf 1 yang menjelaskan, meskipun dia sekarang telah naik ke Bapanya dan dipuja oleh para malaikat yang dengan cepat mematuhi perintahnya, hatinya yang mengasihi, mengasihani, dan bersimpati tidak berubah. Itu tetap menjadi hati kelembutan yang tidak dapat diubah. Yesus yang sama itu mengenal semua pencobaan Anda dan tidak meninggalkan Anda sendirian untuk bergumul dengan godaan, berperang dengan kejahatan, dan akhirnya dihancurkan dengan beban dan kesedihan. Inilah dasar mengapa Yesus adalah teman kita yang setia, yang lebih dekat dari siapapun. Yesus tidak hanya menyertai kita, tetapi Yesus bahkan berkata dalam Testimonies for the Church volume 2 halaman 271 paragraf 1, Aku tahu kesedihanmu, aku telah menanggungnya. Aku mengenal pergumulanmu, aku telah mengalaminya. Aku tahu pencobaanmu, aku telah menghadapinya. Aku telah melihat air matamu, aku juga telah menangis. Yesus telah alami apa yang kita alami, bahkan lebih lagi. Itu sebabnya dalam semua pencobaan, kita tidak perlu khawatir. Kita mempunyai seorang teman yang setia, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus telah naik kepada Bapanya. Lalu bagaimana caranya Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman? Roh Nubuat menjawab dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 166 paragraf 3 yang menjelaskan, sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga oleh Roh-Nya, Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Jadi, meski Yesus melayani di Ka'bah sorgawi secara fisik, tetapi Dia masih tetap melayani kita di dunia ini melalui kehadiran Roh-Nya yang Dia mulai curahkan pada hari Pentakosta. Sebab Yesus berjanji untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam menyertai kita, Yesus tidak menyuruh oknum lain atau orang lain untuk menyertai kita. Tidak. Tapi Yesus sendiri yang hadir beserta kita melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Sebab Dia adalah sahabat yang setia yang mengenal segala pencobaan dan pergumulan kita, karena Dia telah mengalami dan melaluinya. Tetapi apa yang terjadi? Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 173 paragraf 4 yang berbunyi, namun betapa seringnya Tuhan diabaikan demi perkumpulan dengan orang lain dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Sering Yesus kita abaikan demi pergaulan kita dengan sahabat-sahabat dunia serta hal-hal yang tidak berguna di dunia ini. Padahal mereka belum tentu memahami kita dan telah mengalami apa yang kita alami. Tetapi Yesus sudah, karenanya Dialah sahabat kita yang terbaik dan terdekat. Namun, ada yang lebih mengerikan lagi daripada ini. Roh Nubuat menuliskan dalam The Youth Instructor, Juli 19 tahun 1894, paragraf 9, yang berkata, setan akan berusaha lebih untuk mengasingkan pikiran Anda dari sahabat Anda dengan tipu dayanya, karena dia ingin Anda menyangkal Kristus. Salah satu tipu daya setan adalah dengan menyatakan bahwa Yesus telah kembali ke sorga dan kemudian mengutus oknum lain yang bukan Yesus untuk menjadi penolong dan penghibur kita. Oknum tersebut tidak pernah mengalami pencobaan dan tidak pernah mengalami penderitaan yang kita alami
dan tidak pernah menangis seperti kita, karena oknum tersebut tidak pernah menjadi manusia. Kenapa hal ini mengerikan? Karena banyak sekali umat Allah yang senang dengan tipu daya setan ini. Banyak sekali orang yang percaya bahwa bukan Yesus yang bersama mereka, tetapi Allah Roh, dan Allah Roh itu bukan Yesus. Padahal Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesuslah sahabat kita yang setia, yang benar-benar mengerti kita dan menyertai kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya. Dan hanya sangat sedikit umat yang percaya kebenaran ini. Karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam The Youth Instructor, Juli 19 tahun 1894, paragraf 11, yang berbunyi, kita membutuhkan kapten keselamatan kita terus-menerus di sisi kita. Siapakah kapten keselamatan kita? Yesus Kristus. Dan Dia harus terus-menerus di sisi kita, sebab Dia berjanji untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebagai informasi bahwa renungan hari ini dikutip dari artikel ini, silahkan baca selengkapnya dan saudara akan lihat bahwa Yesuslah yang terutama. Dialah yang menyertai kita senantiasa. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam Our High Calling halaman 55 paragraf 4 yang menjelaskan, saya tahu bahwa dalam banyak hati muncul pertanyaan, di mana saya akan menemukan Yesus? Ada banyak orang yang menginginkan kehadirannya, menginginkan kasih dan cahayanya, tetapi mereka tidak tahu kemana harus mencari Dia yang dirindukan hati mereka. Namun Yesus tidak menyembunyikan dirinya. Tidak ada yang perlu mencari Dia dengan sia-sia. Lihat, Dia berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Yesus mengundang kita untuk menerima kehadirannya. Kita harus membuka pintu hati dan membiarkan Dia masuk. Siapakah Dia ini? Yesus Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus mengetuk pintu hati kita, dan saat kita buka, bukan oknum lain yang masuk, tetapi Yesus sendiri yang masuk ke dalam hati kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya. Karenanya jangan mau ditipu sama setan. Terima kebenaran ini dan merdeka. Sebab This Day with God halaman 310 paragraf 2 menutup, Yesus adalah sahabat terbaik Anda. Hiduplah oleh iman setiap hari kepada Anak Allah. Efesus 3 ayat 17 berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu. Maka, bila kita hidup oleh iman setiap hari kepada Anak Allah, hal itu sama dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman setiap hari. Sebab memang Yesuslah sahabat yang lebih karib daripada saudara. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah sahabat yang lebih karib, yang lebih dekat daripada siapapun, bahkan saudara sekalipun. Karena Dia mengenal dan mengerti akan pencobaan dan penderitaan kami, sebab Dia telah alami dan melaluinya, bahkan lebih lagi. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Yesuslah satu-satunya yang hadir dalam hati kami, yang berkuasa dan bekerja dalam hidup ini. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, beserta kami sepanjang hari ini ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.